Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok orang tampan ingin menjelaskan tentang puisi dan cerpen. Pengertian puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, puisi atau sejak merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima sastra, penyusunan lirik dan bait. Biasanya puisi berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga dapat berirama dan enak untuk dibaca. Jenis-jenis puisi. Puisi lama yaitu mantra merupakan jenis puisi yang diciptakan dalam kepercayaan animis. Biasanya dibacakan dalam acara ritual kebudayaan serta menggunakan kata yang dapat menimbulkan efek bunyi magis. Puisi modern. Jenis puisi modern yaitu puisi naratif, merupakan puisi yang digunakan untuk menyampaikan suatu cerita. Dibedakan menjadi tiga yaitu epik, romansa, dan Belanda. Jenis kedua puisi modern adalah puisi lirik yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan penyair. Jenis terakhir puisi modern adalah puisi deskriptif, yaitu puisi yang menemukan pendapat serta kesan penyair. Ciri-ciri puisi lama. 1. Gaya bahasa yang digunakan cenderung klise atau statis. 2. Umumnya berasal dari sastra lisan yang disampaikan dari individu yang satu ke individu lainnya. 3. Penulis puisi cenderung tidak diketahui atau biasa disebut dengan istilah anonim. 4. Terpaku pada banyaknya rima, irama, baris, dan intonasi atau bunyi dari puisi itu sendiri. Puisi modern. 1. Gaya bahasa yang digunakan memiliki sifat yang dinamis atau bisa dibilang tidak ada acuannya sehingga berubah-ubah. 2. Umumnya puisi terdiri dari 2 sampai 4 baris dalam satu bait dan tidak begitu terpaku dengan akhiran pada setiap barisnya. 3. Biasanya isi dari puisi modern tentang keresahan yang ada di dalam diri penulis itu tersendiri. 4. Dalam satu barisnya cenderung menggunakan satuan sintaksis atau gatra. Unsur puisi. 1. Rasa. Struktur rasa ini dapat diartikan sebagai sentuhan rasa yang berasal dari penulis puisi. Biasanya penulis puisi atau penyair akan menulis sebuah puisi karena latar belakang serta keresahan dari penulis itu sendiri. Akan tetapi ada juga penulis puisi yang menulis puisi berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi. 2. Tema pada puisi ini biasanya akan menentukan hasil dari puisi itu tersendiri. Oleh sebab itu, terkadang ada beberapa penulis puisi yang lebih menyukai untuk menentukan tema dalam membuat puisi. 3. Amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang berisi tentang kehidupan yang diberikan oleh penulis kepada pembaca. Amanat ini ada yang dapat dijelaskan secara langsung dan ada juga yang dijelaskan dengan menggunakan makna-makna tersirat. 4. Nada pada puisi dapat diartikan sebagai bunyi dari puisi yang dibuat oleh penulis atau penyair. Nada yang digunakan bisa nada tinggi, nada rendah, dan lain-lain. Cerpen. Pengertian cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerita pada cerpen bisa memberikan kesan dominan yang berkonsentrasi pada permasalahan satu tokoh. Menurut dalam cerpen tidak ada cerita hingga 100 halaman. Cerpen dibagi menjadi 3, yaitu cerita pendek, cerita sedang, dan cerita panjang. Ciri-ciri cerpen. Pada umumnya cerpen bersifat fiktif atau berupa karangan dari penulis.
Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Saat membaca cerpen, biasanya selesai dengan sekali duduk. Cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Cerpen memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Kisah cerita yang dicerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Di akhir bagian biasanya terdapat pesan moral yang sangat dalam, sehingga membuat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Unsur cerpen yang pertama, unsur intrinsik cerpen, yaitu 1. Tema, 2. Alur atau plot, 3. Setting, 4. Tokoh, 5. Watak, 6. Sudut pandang atau point of the view, 7. Amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik cerpen 1. Terdapat latar belakang dari pengarang, 2. Terdapat latar belakang dari masyarakat, 3. Terdapat biografi yang memamparkan biodata, 4. Pendapat aliran sastra yang mempengaruhi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis saat menyampaikan ceritanya. 5. Terdapat kondisi psikologis berupa keadaan senang, sedih, suka, dan duka, mempengaruhi mood penulis saat membuat cerita pendek.